Hello everyone, welcome to NRL Talk, live at NRL, podcast dari PT NRL Kosmetika Biotech yang akan membahas satu topik yang emang lagi hangat banget diperbincangkan sama netizen ya, yakni salah satu penemuan produk berbahaya yang diproduksi sama PT NRL Kosmetika Biotech. Nah, produk ini disinyalir mengandung bahan berbahaya hidrokinon. Nah, itu benar nggak sih sebenarnya atau hoax aja gitu? Untuk membahas itu, kita sudah mendatangkan satu narasumber yang kredibilitasnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ini ada Mbak Gita. Halo Mbak Gita. Hai Mas Apa. Nah, Mbak Gita ini teman-teman apoteker penanggung jawab di PT NRL Kosmetika Biotech. Mungkin Mbak Gita boleh sambil kenalan dulu ya, teman-teman juga pengen tahu nih Mbak Gita tuh sebagai apoteker penanggung jawab tuh tugasnya apa aja, sejauh mana gitu ya tanggung jawabnya di PT NRL Kosmetika Biotech ini. Oke, hai Mas Arfad dan halo semuanya teman-teman di rumah. Perkenalkan, nama saya Gita. Di sini saya sebagai apoteker penanggung jawab PT NRL Kosmetika Biotech ya Mas. Kemudian saya juga di sini sebagai quality assurance dan quality control. Kemudian juga sebagai regulatory officer. Oh, agak banyak ya Mbak ya tugasnya ya. Benar. Dan keseharian Mbak Gita itu ngapain aja sih? Oke, boleh. Jadi Boleh. saya di sini adalah memastikan dan bertanggung jawab atas semua yang diproduksi atau yang dilakukan oleh PT NRL ini sudah sesuai dengan SOP yang berlaku dan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan juga dan panduan-panduan BPOM itu. Kemudian juga untuk produk-produk yang udah post market ya teman-teman, itu juga saya bertanggung jawab di dalam situ. Oke, jadi Mbak Gita ini katakanlah pengawasnya ya, pengawasnya di PT NRL Kosmetika Biotech yang memastikan bahwa kita berjalan sesuai jalurnya, gitu bener kan Mbak? Betul ya. Oke, terus ngomong sebelum kita lanjut ke topik ya Mbak ya, karena kan kita hari ini mau membahas tentang berita yang lagi viral, penemuan bahan berbahaya di produk yang diproduksi sama PT NRL Kosmetika Biotech. Nah, sebelum kita ke situ nih Mbak, kita mau tanya dulu dong, gimana sih sebenarnya cara mengecek apakah produk itu aman untuk kita gunakan atau misalnya mungkin dia sudah legal secara hukum, itu gimana sih Mbak cara ngeceknya? Mungkin beberapa teman-teman di sini ada yang belum tahu ya gimana caranya, orang-orang awam itu mungkin beberapa ada yang belum tahu. Nah, mungkin boleh dijelaskan. Oke, itu yang pertama itu biasa kita sebutnya itu namanya adalah ceklik ya Mas Arfad dan teman-teman di rumah. Ceklik itu apa sih? Yang pertama itu adalah kemasan, kemudian ada label, lalu izin edar dan kadaluarsa. Untuk kemasan kita bisa cek dulu nih, apakah kemasannya itu ada penyok atau bocor atau ada rembesan, pokoknya kemasannya tidak bagus lah, tidak layak edar gitu. Berarti dari appearance ya Mbak ya? Iya, betul sekali. Jadi sebenarnya judge a book by its cover tuh kadang perlu ya Mbak ya? Perlu, sangat Oke. perlu. Jadi saat kita membeli ya memang harus itu duluan yang kita cek gitu. Kemudian tadi selanjutnya ada L ya, label. Label ini banyak karena kita harus melihat ada nama merek, nama produk, kemudian ada neto, kemudian juga ada manfaat, kemudian juga cara pakai, kemudian komposisi. Nah, beberapa kan di produk yang ilegal ini biasanya komposisi itu tidak dicantumkan di dalamnya. Kemudian juga ada cara penyimpanan, lalu peringatan, kemudian juga ada kode batch dan ada nama produsen di situ. Karena beberapa produk yang ilegal ini selain komposisinya tidak ada, kemudian juga di labelnya itu tidak lengkap tertulisnya, kemudian juga nama produsennya itu tidak tertera. Jadi itu penting sih. Itu untuk yang L tadi label ya. Label tuh stikernya itu yang Mbak yang di luar itu ya. Penandaan yang di kemasan. Kemudian juga ada I itu izin edar. Izin edar. Betul. Kalau izin edar nih ada dua ya. Seperti yang teman-teman ketahui juga di rumah itu seperti ada nomor BPOM yang biasa tertulisnya itu NA, kemudian ada 11 digit nomor. Nah, kemudian juga ada barcode. Nah, barcode di sini tuh menjadi penting karena apa? Karena kalau jika barcode-nya tidak ada, hanya nomornya saja, sepertinya orang awam pun bisa mengarang nomor tersebut, gitu. Tapi tidak semua orang memiliki barcode untuk nomor tersebut. Nah, dan barcode itu bisa di-scan fungsinya. Karena kan beberapa ada nih ya produk yang kalau di-scan barcode-nya itu yang keluar misalnya G-Maps atau
iklan dari si pemilik merek atau produknya gitu. Padahal harusnya kalau barcode-nya itu di-scan, yang keluar adalah nomor BPOM dari produk tersebut, keluar namanya, kemudian nama produk, kemudian juga ada nomornya di situ. Jadi si barcode ini berfungsi untuk menguatkan ya Mbak ya. Dia udah ada ditulis nomor BPOM-nya, dia dikuatkan dengan si barcode itu, gitu ya, benar ya? Oke, iya sih benar juga ya. Jadi kayak double security gitu nggak sih Mbak? Ya, jadi tidak hanya salah satunya saja yang dipakai gitu. Kemudian tadi itu di I ya Mas ya. Kemudian lanjut ke K. K itu adalah kadaluarsa. Betul, karena kita harus memakai produk itu, kita harus aware juga nih sama masa kadaluarsa yang kita gunakan. Kita harus tahu kapan sih ini produknya sudah tidak bisa digunakan lagi, karena kalau udah kadaluarsa otomatis kan bahan tersebut sudah tidak layak kita pakai lagi karena sudah rusak, biasanya sudah rusak. Gitu sih. Kalau untuk umumnya kadaluarsa dari skincare dan kosmetik tuh berapa sih Mbak jangka waktunya? Itu tergantung nanti dari untuk menentukan kadaluarsa itu sendiri, itu ada ujinya ya Mas Arafat, itu namanya uji stabilitas. Nah, nanti dari uji stabilitas itu ada yang bisa tahan seperti 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Berarti emang beda-beda ya? Iya. Dan itu kayaknya info yang saya dapat nih Mbak, kadang juga beda juga, udah dibuka tuh produknya tuh nanti kadaluarsanya juga beda lagi gitu, masa kadaluarsanya bisa lebih cepat juga mungkin karena sudah ada kontaminasi gitu kali ya? Betul. Nah, biasanya ini yang teman-teman di rumah itu belum tahu. Jadi kalau kadaluarsa itu adalah masa kadaluarsa adalah masa saat kemasan tersebut masih dalam keadaan tertutup. Kalau dia kemasannya sudah terbuka, itu kita sebutnya tidak expired date sih, tetapi BUD, beyond use date. Jadi gunakan produk itu setelah berapa lama, misal dia krim bisa digunakan misalnya 6 bulan setelah produk ini dibuka. Kalau expired itu terhitungnya ketika kemasannya masih tertutup. Info baru ya mungkin buat teman-teman ya yang belum tahu bahwa expired date itu waktu masih disegel. Tapi kalau udah dibuka itu udah beda lagi gitu ya. Terus mungkin untuk mengeceknya tadi ada lagi Mbak untuk cek apakah bahan itu produk itu aman atau enggak gitu. Kemudian bisa dilihat dari tekstur ya teman-teman semua, itu bisa dilihat dari tekstur. Gini Mas Arfat, jadi beberapa bahan berbahaya itu biasanya digunakan pada produk-produk malam, biasanya pada krim sih, krim malam, tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau sediaan cair itu digunakan bahan tersebut, tapi biasanya digunakan malam. Jadi saat kita itu minim aktivitas, karena beberapa kan kalau misalnya siang itu kulit kita kena keringat atau mungkin biasanya ada yang beberapa ngambil wudhu, nah itu kan jadi hilang jadi hilang yang dipakai Nah jadi beberapa itu yang digunakan pada malam. Nah biasanya bisa dilihat dari tekstur dan aromanya aja, itu biasanya udah kelihatan. Kalau menggunakan bahan berbahaya tersebut biasanya aromanya itu seperti kecut-kecut asam gitu, atau misalnya kalau dicongkel itu, kalau misalnya dicolek gitu ya, dia krim, kelihatan lengket dan mengkilat. Berarti memang apa yang dilakukan sama teman-teman di luar sana nih, mungkin dokter-dokter ataupun pegiat-pegiat skincare kosmetik gitu emang bener ya Mbak ya? Maksudnya untuk orang awam itu bisa mengecek dengan cara dicek tekstur dan juga aromanya. Itu sebenarnya sudah menjadi indikasi pertama ya. Itu jadi bisa beneran dipakai ya teman-teman ya. Kalau misalnya dari tekstur dan juga aromanya udah nggak meyakinkan, better jangan dipilih gitu ya Mbak ya. Terus kita udah ngomongin tentang cara gimana mengecek apakah produk itu aman kita gunakan, gimana caranya untuk memilih ya. Berarti memang agak ribet itu nggak apa-apa ya Mbak, demi keamanan. Maksudnya kadang kita tuh nggak mau ribet, nggak mau ngecek ini itu segala macam. Yang penting produk ini viral atau produk ini lagi booming nih, terus kita beli aja, siapa tahu cocok di kita. Tapi memang perlu untuk lebih rewel ya terhadap produk-produk yang kita gunakan. Oke teman-teman. Nah terus nih Mbak, kita balik lagi ke NRL ya. Tadi kan produk-produknya itu sudah disampaikan apa yang bisa kita cek gitu ya. Kalau dari NRL sendiri nih Mbak, mungkin nggak sih di NRL itu bikin produk-produk yang mengandung bahan-bahan berbahaya?
Kalau di sini saya dapat memastikan ya Mas Arfad, kita tidak menggunakan produk tersebut, sama sekali tidak menggunakan. Dan dalam merek atau produk apapun kita benar-benar tidak ada mencantumkan bahan tersebut di dalamnya. Saya dapat pastikan. Oke, kalau di sini mungkin saya juga karena posisinya ada di sini ya Mbak ya, jadi mungkin kalau saya percaya aja nih bahwa NRL itu tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya dalam pembuatan produknya. Tapi kan netizen 62 nih, plus 62 itu kadang agak suka ngeyel gitu Mbak. Maksudnya mereka perlu bukti yang lebih spesifik, lebih nyata, yang membuktikan bahwa produk yang kita produksi itu aman. Nah itu ada nggak kira-kira Mbak Gita? Ada sih, tapi mungkin sebelum bahas itu mungkin saya agak sedikit curhat dulu ya Mas. Boleh. Pokoknya di podcast ini mau ngobrol, mau curhat boleh semuanya. Oke, jadi dari awal berita itu viral dengan berapa juta viewers tuh ya, sangat rame. Itu sebenarnya kita di sini sangat dirugikan. Karena apa? Karena semua customer atau bahkan semua orang di luar sana itu bertanya-tanya, benar nggak sih itu kita yang mencantumkan, atau bagaimana, kemudian mungkin kita sangka kok diam aja sih. Sebenarnya kita tuh nggak diam aja ya, cuman ada beberapa yang harus perlu kita lakukan dulu sebelum kita melakukan podcast seperti ini misalnya. Kemudian itu saya merasa sedihnya karena di sini kan kita ada puluhan karyawan. Kalau dalam posisi saat ini kita sangat dirugikan dengan adanya berita viral seperti ini. Bagaimana nih nasib semua karyawan yang bekerja di sini? Gitu. Kemudian saya sedihnya lagi di sini adalah karena di sini saya sebagai apoteker penanggung jawab, di mana semua yang dilakukan di PT NRL ini adalah tanggung jawabnya saya. Saya merasa sedih karena kok ibaratnya Mbak Gita ini bodoh atau bisa dikatakan gila harta kah, kok bisa produknya menggunakan bahan berbahaya dan Mbak Gitanya diam aja nih selaku apoteker gitu. Sebenarnya saya sama sekali tidak diam karena kita memang tidak melakukan yang memasukkan berbahaya gitu ya. Jadi sedihnya di situ. Dan juga karena apa? Karena sebagai apoteker itu, jadi kalau apoteker itu ada yang namanya sumpah apoteker ya Mas Afan. Mungkin nanti editor bisa ya memasukkan sumpah apoteker itu isinya apa ya. Kita tampilkan di sini jreng gitu nanti. Bener, jadi yang namanya apoteker itu udah disumpah dengan sumpah apoteker itu tadi, kemudian juga ada kode etik apoteker. Jadi memang ada beberapa yang menjadi tanggung jawab apoteker itu, seperti ilmu itu juga tidak boleh disalahgunakan. Nah makanya di situ saya sangat merasa sedih saat berita viral itu, karena saya merasa saya tidak melakukan itu gitu loh. Nah kemudian juga kemarin itu saya sempat seperti bikin surat pernyataan ya ke customer, kemudian ke pihak-pihak luar yang menanyakan tentang hal ini. Mungkin nanti bisa ditampilkan juga oleh editor ya. Pokoknya semua ditampilkan. Bener, kita tampilkan aja semuanya untuk bukti biar ke netizen 62 ya. Betul, untuk bukti apa yang telah kita lakukan selama berita viral ini gitu. Kemudian juga di surat pernyataan itu saya menyebutkan bahwa kalau kita sangat bersedia, siap untuk membantu dan terbuka ketika pihak yang berwenang itu datang melakukan audit ke PT NRL ini gitu. Dan saya sangat berharap pihak yang berwenang ini datang, karena saya sangat merasa percaya diri, karena saya sangat yakin kita tidak menggunakan produk tersebut. Makanya kalau kita nggak salah, kenapa takut gitu ya Mbak ya? Makanya itu saya sangat percaya diri dan saya malah berharap kapan sih ini pihak berwenang malah ditungguin. Iya, saya menunggu itu. Orang-orang lain tuh kadang takut Mbak kalau ada didatengin sama badan apa gitu ya, penyidik itu. Ini Mbak Gita malah nungguin ya? Iya, kalau saya di sini benar-benar menunggu karena ayo Pak, Bu, lihat sendiri nih kita di sini seperti apa, kita adakah menggunakan barang-barang berbahaya seperti itu apa tidak gitu. Dan ternyata benar, setelah beberapa hari berita itu viral, kita didatengin ya, didatengin oleh pihak yang berwenang itu BPOM, itu ada dari BPOM Pusat dan juga dari BPOM Jogja, karena kita kan berada di Jogja ya, dan itu beramai-ramai, jadi itu namanya penyidikan ya, itu karena saya tahu dalam berita viral ini
akan banyak pastinya masuk berbagai laporan atau keluhan dari masyarakat masuk ke BPOM seperti itu. Kemudian kita juga ada buktinya ya, mungkin kalau kita memang didatengin oleh beberapa pihak BPOM. Nanti itu tampilin lagi di sini, editor ya. Benar. Until you caught me on my good side, and I could lie. I swear I wasn't like that, no. Until I got you on my good side, but that good life. I swear I wasn't like that, no. Good side. Jadi ditampilkan aja sebagai bukti. Nah, kemudian juga ada nanti oleh BPOM itu kita diberi seperti berita acara. Kemudian juga ada seperti isi suratnya itu seperti pengambilan sampel. Jadi mereka memang datang nih mengambil langsung sampel yang kita miliki. Jadi mungkin untuk cek lab sama mereka ya, untuk membuktikan benar nggak sih kita ada indikasi dalam penggunaan bahan berbahaya atau tidak. Itu ada dalam suratnya dinyatakan gitu. Kemudian untuk hasil-hasil lainnya itu waktu saat hari H kita didatengin itu saya sempat bertanya juga sih ke BPOM, nanti seperti apakah hasil dari penyidikan ini, karena jujur kita di sini sangat merasa dirugikan sedangkan kita tidak melakukan hal-hal tersebut gitu. Cuman sampai saat ini saya selalu men-follow up, mencari tahu apakah benar kita ini menggunakan bahan berbahaya atau tidak, atau misalnya saat pengambilan sampel oleh pihak BPOM ini apakah hasil lab kita ini mengandung bahan berbahaya tersebut atau tidak. Cuma sampai sekarang pun pihak BPOM belum mengirimkan hasilnya, jawabannya. Kalau kemarin sih waktu kita tanyakan ke pusat itu tidak dikeluarkan suratnya gitu. Jadi hanya seperti penyidikan aja, dan mungkin nanti kalau sudah ada hasilnya akan diberitahu gitu. Jadi kemarin memang udah ada penyidikan ya Mbak ya dari BPOM pusat dan juga Jogja, memastikan ya Mbak ya, istilahnya mau lihat nih sebenarnya beneran nggak sih di NRL itu memproduksi barang-barang berbahaya itu gitu. Kalau kemarin sih beritanya tuh salah satunya tuh produknya dari, boleh sebut brand editor? Boleh ya. Itu brandnya NRL Cosmetic ya, dan ditemukan di tonernya itu mengandung 0,1% hidrokinon. Nah itu Mbak Gita tahu dong pasti berita itu karena udah viral banget ya. Nah itu mungkin nggak sih Mbak di PT NRL, kan kalau tadi sih dari yang dijabarkan sama Mbak Gita tadi kok kayaknya nggak mungkin. Nah ini kita pengen denger langsung nih dari seorang Mbak Gita selaku APJ di PT NRL Cosmetica Biotech ini, mungkin nggak di kita itu memproduksi produk yang mengandung bahan berbahaya, salah satunya tadi hidrokinon? Sangat tidak mungkin sih Mas, sama seperti yang udah saya jelaskan tadi. Saya dapat memastikan dan bertanggung jawab bahwa kita benar-benar tidak menggunakan bahan berbahaya tersebut ya. Itu juga awalnya saya juga kaget ketika diberitahu oleh BPOM bahwa produk dari kita mengandung hidrokinon 0,1% tersebut. Kemudian setelah diberitahu itu jujur saya kaget karena kan kita tidak menggunakan bahan tersebut gitu. Dan saya bisa menjamin akan hal itu sih, dan saya rasa juga saya sebagai apoteker penanggung jawab dan juga kita memiliki tim R&D ya. Menurut saya di sini tim kita juga tahu akan agama, jadi saya rasa kita sama-sama saling menjaga dan berkomitmen memang kita tidak menggunakan bahan-bahan berbahaya tersebut. Jadi kita jalan ya, kita beroperasional itu lurus-lurus aja, yang baik-baiknya saja. Nah itu ya netizen ya. Jadi yang butuh klarifikasi, butuh jawaban langsung dari tim PT NRL Cosmetica Biotech sudah disampaikan sama Mbak Gita selaku apoteker penanggung jawab di PT NRL Cosmetica Biotech ini ya Mbak Gita ya. Jadi memang sudah dijamin pasti aman, tetap sesuai dengan jalur-jalur yang ditentukan sama pembuat ini ya, aturan-aturannya gitu ya Mbak ya.
Untuk tadi kan kita udah ngomongin nih Mbak untuk produk-produk yang gitu kan. Nah, balik lagi sih sebenarnya mungkin untuk mengingatkan teman-teman di rumah juga ya. Gimana sih sebenarnya untuk memilih dan memilah produk yang bisa kita gunakan, aman kita gunakan. Karena kadang-kadang ada yang bilang aman digunakan tapi khusus untuk siapa, tidak boleh untuk bumil busui atau gimana. Nah, itu gimana kalau dari Mbak kita? Balik lagi ke yang tadi dengan cek klik itu tadi ya teman-teman semuanya, kemudian juga dengan pahami dulu nih jenis kulit kita itu seperti apa sih, kemudian yang kita butuhkan itu seperti apa. Misal kita membutuhkan, saya ingin cerah nih, jadinya saya membeli produk-produk seperti whitening atau brightening. Dan kita harus tahu kulit kita di situ berjerawatkah atau misalnya berminyakkah gitu kan. Karena beberapa produk itu ada yang mungkin viral banget ya, dan kita kan biasanya itu FOMO atau kemakan iklan nih, ikut-ikut gitu ya, ikut-ikut gitu. Sementara kita tidak tahu sebenarnya jenis kulit kita itu seperti apa, dan yang kita butuhkan dan yang kita inginkan itu seperti apa sih. Kan tidak mungkin kalau misalnya kita ingin mencerahkan kulit, kemudian kita itu memakai semua pencerah. Kita harus tahu, misalnya kita jerawatan, berarti pilihlah skincare yang mencerahkan tetapi bisa digunakan untuk kulit yang cenderung berjerawat, seperti itu. Jadi harus dipahami dulu dari segi itu gitu. Jadi bukan yang berarti bahan aktifnya banyak terus bareng-bareng gitu tuh itu menjamin itu bagus gitu ya Mbak ya? Betul. Jadi gitu ya? Karena juga beberapa orang itu saya lihat saling berlomba-lomba nih membeli produk yang misalnya terdiri dari berapa kali aktif ingredient seperti itu. Karena belum tentu di setiap orang itu, karena balik lagi ya, setiap orang itu kan jenis kulitnya berbeda-beda dan yang dibutuhkan itu berbeda-beda. Jadi jangan ikut-ikutan produk yang sedang viral. Pahami dulu sih tadi jenis kulit kita itu dan apa yang kita butuhkan itu tadi. Nah itu teman-teman juga bisa lakukan sendiri ya Mbak sebenarnya untuk mengecek apakah kita cocok dengan suatu bahan aktif. Nah sama mungkin kayaknya biar lebih afdol tuh bisa tanya ke dokter dulu ya Mbak ya. Tentang masalahnya apa, masalah kulitnya apa gitu, biar lebih safety gitu ya. Benar, dan mungkin untuk beberapa yang memang kondisi kulitnya cukup menengah ke parah kali ya, seperti itu bisa ke dokter. Nah selain ke dokter, selain trial and error sendiri tadi, drugstore gitu ya Mbak ya, pastinya yang lebih biar cocok lagi ya sama diri kita sendiri, bisa buat berniaga juga itu bikin sendiri, betul nggak Mbak? Nah betul, sangat betul sekali. Tapi ada beberapa poin penting nih di sini ya Mas Arfad. Yang pertama, kita harus ketahui dulu nih pabrik mana yang mau kita tuju sebagai produsen. Karena kan untuk membuat kosmetik itu harusnya di pabrik dong. Makanya harus menentukan dulu. Jangan di rumahan ya. Iya benar. Pabrik. Benar yang industri kosmetik. Industri kosmetik betul. Bisa dipilihkan dulu, terus ditentukan di pabrik mana akan menjadi produsennya, kemudian dilihat legalitasnya, kemudian apakah dia mematuhi regulasi yang ada atau tidak, kemudian juga kita lihat dari pabriknya ini ada nggak sih personil yang memang bertanggung jawab dan dapat memastikan bahwa pabriknya itu memang berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Karena mungkin maaf nih ya Mas Arafat dan teman-teman di rumah, mungkin ada beberapa oknum di sini tempat produsen itu beberapa mungkin apotekernya itu tidak stay, jadi hanya gimana tuh Mbak, apoteker nggak stay itu kan penanggung jawab nih, tapi dia nggak ada di tempat tuh gimana tuh? Jadi dia apoteker penanggung jawabnya hanya sebagai memasukkan nama aja, jadi hanya pajang nama. Jadi seperti di sistem itu menggunakan nama apoteker tersebut, tapi apotekernya tidak stay di pabrik tersebut. Bisa kayak gitu Mbak? Bisa, sangat bisa, dan mungkin beberapa ada sih yang seperti itu gitu. Nah pastikan dulu benar tidak apoteker penanggung stay, sehingga memang ada nih yang patroli, memang ada ya yang benar ada yang mengawasi di pabrik tersebut. Kemudian juga selain harganya yang bersahabat, kemudian baru bisa ditentukan formula apa sih yang kita mau. Nah juga tentukan nih dari R&D, dari tim pabriknya itu apakah memang mengetahui produk knowledge-nya, kemudian juga aturan-aturan yang ada
itu karena kita kan bikin formula ini tidak hanya merequest misalnya saya mau bahan aktif A ini sebanyak 5% Mbak, atau misalnya vitamin C sebanyak apa gitu. Harus dipastikan juga nih kalau R&D di pabrik tersebut bisa memberikan product knowledge-nya ke kita, yang bisa memberikan informasi, misal vitamin C ini tidak bisa digabung dengan apa, dengan apa, seperti itu. Karena kadang customer itu taunya aku mau ini gitu, tapi nggak tahu tuh dia boleh nggak digabungkan, boleh nggak dicampur adukan gitu ya Mbak ya. Nah, terus kalau menurut Mbak Gita sendiri nih, Emerald udah sesuai belum sih sama kriteria itu tadi? Sesuai dong, karena kan saya di sini sebagai yang stay setiap hari dan saya tahu betul di sini melakukannya seperti apa. Saya sangat yakin bisa menjadi pilihan dalam pembuatan kosmetik atau skincare-nya teman-teman semua di rumah. Nah itu ya teman-teman ya, netizen plus 62 yang mungkin butuh klarifikasi, butuh jawaban dari PT Emerald Cosmetica Biotech sudah dijawab sama Mbak Gita secara lengkap, detail. Nanti bukti-buktinya akan di sematkan ya sama tim editor. Ayo tolong dilengkapi. Nah, jadi nggak perlu ragu lagi ya untuk teman-teman mau maklon di Emerald, karena memang sudah dijawab langsung sama Mbak Gita gimana amannya di sini, gimana diawasinnya di sini. Jadi nggak perlu ragu lagi, nggak perlu takut lagi. Buat teman-teman di luaran sana netizen 62 yang mau maklon, mau bikin produk sendiri biar sesuai sama kriteria masing-masing dan juga bisa disebarluaskan sendiri juga ya, tentunya dengan cara yang aman, bisa langsung hubungi Product Development PT Emerald Cosmetica Biotech di nomor bawah ini. Jangan lupa juga subscribe untuk semua medsosnya di sini. Oke Mbak Gita, terima kasih ya hari ini sudah menemani kita di episode perdana Emerald Talk. Sudah menjawab semua pertanyaan dari netizen 62. Itu tadi sudah lengkap banget sih ya. Semoga bisa menjawab semuanya ya Mbak ya. Terima kasih sudah menemani kita, dan untuk teman-teman semuanya, see you.